Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat bulat positif. Saya akan menggunakan buku LKS kalian pada kelas 7 di semester 1, bagian bilangan bulat positif. Silakan diperhatikan di halaman 16. Nah, pada bagian ini, bilangan berpangkat itu juga dikenal dengan istilah bilangan eksponen yang dilambangkan dengan E. Tapi kali ini kita tidak akan menggunakan lambang ini terlebih dahulu. Yang kita akan bahas yaitu bagaimana misalnya ada 2 pangkat 3, di sini ada 2, ada angka 3 di atasnya, itu dibaca dengan 2 pangkat 3, atau ada 10, ada angka di atasnya yang lebih kecil, 2, ini dibaca 10 pangkat 2 atau bilangan-bilangan yang lainnya. Nah, pada bilangan berpangkat, suatu bilangan bulat dapat juga dinyatakan dalam bentuk perpangkatan atau pemangkatan. Nah, pada dasarnya bilangan pemangkatan bilangan adalah perkalian berulang untuk bilangan yang sama. Contohnya pada 2 pangkat 3 di sini. Itu berarti 2-nya dikali dengan bilangan yang sama yaitu 2 sebanyak 3 kali. 2 dikali 2. Begitupun juga dengan 10 pangkat 3. Artinya 10 dikalikan dengan bilangan yang sama yaitu 10 sebanyak 3 kali. Nah, ini hasilnya 2 kali 2 itu 4, 4 kali 2 itu 8. Begitu juga 10 pangkat 3, 10 dikali 10 itu 100, 100 dikali 10 itu 1000. Begitu. Nah, dalam hal ini kalian bisa lihat lagi jika disimbolkan dengan A pangkat N, dengan A pangkat N itu dapat disederhanakan dengan A dikali A sebanyak N kali. Jadi sebanyak bilangan pada perpangkatan itu sendiri. Nah, adapun beberapa bentuk sifat-sifat pemangkatan untuk memudahkan kalian dalam menjawab soal nantinya, itu yang pertama, pada bagian A, itu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Yang B, ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah ketika nanti kalian memiliki sebuah permasalahan atau sebuah soal, jika nanti ada bentuk perpangkatan, itu tidak bisa langsung kalian gunakan sifat-sifat ini, tapi kalian harus lihat dulu apakah bilangan ini, atau bentuk bilangan ini adalah bilangan yang sejenis. Jika nanti ini sama, yaitu A dengan bilangan A itu sama, walaupun nanti pangkatnya berbeda, itu tidak masalah. Yang penting di sini bilangan awalnya atau bilangan utamanya ini adalah sama. Maka dapat digunakan sifat A pangkat M ditambah N. Jika dia dikali, pangkatnya akan ditambah. Begitu juga nanti kalian misalnya punya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 1, itu menjadi, kita lihat dulu, oke, bilangannya sama, 2 dengan 2, pangkatnya berbeda tidak masalah, jadinya 2 pangkat 3 dikurang 1. Hasilnya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? 2 dikalikan 2 sebanyak 2 kali. Sudah 2, 2 kali 2 itu 4. Begitulah hasil akhirnya. Nah, yang C ada A pangkat M kali N, itu dikalikan seperti biasa. Selanjutnya yang terakhir ada A kali B pangkat M, itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat N. Contohnya, misalnya saya punya di sini 2 kali 3 pangkat, misalnya pangkat 2. Ini berarti 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Itu bisa dilakukan.
2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2. Selanjutnya, dikali dengan 3 pangkat 2 itu adalah 3 dikali 3. Hasilnya 2 kali 2 itu 4, dikali dengan 3 kali 3 itu 9. Hasilnya 4 kali 9, 36. Jika anak-anak melakukan langsung dengan cara langsung, ini bisa jadinya 6 pangkat 2. 6 pangkat 2, 6-nya sebanyak 2 kali. 6 kali 6, 36. Sama. Ya. Jadi, itulah beberapa sifat-sifat yang perlu kalian pelajari lebih lanjut untuk menyelesaikan soal bilangan berpangkat bulat positif. Yang kedua, kita akan belajar tentang bilangan pecahan yang dipangkatkan. Kalau ini bilangan bulat positif seperti biasa, sekarang lebih lagi kita kenal dengan bilangan pecahan yang dipangkatkan. Sebenarnya hampir sama, hanya saja bentuknya berpangkat. Jadi harus lebih teliti lagi untuk dilihat. Misalnya di sini ada beberapa sifat yang perlu kalian pelajari. Ada A per B pangkat N. Itu bisa diselesaikan dengan A pangkat N per B pangkat N. Lihat, A pangkat N, B-nya juga pangkat N. Oke, contohnya, misalnya, saya punya di sini 3 per 2, pangkat 4 misalnya. Jadi, bisa diselesaikan dengan 3 pangkat 4 per 2 pangkat 4. Dicari 3 pangkat 4 berapa? 3-nya dikalikan bilangan yang sama, yaitu 3 sebanyak 4 kali. Per 2 pangkat 4 berarti 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 3 dikali 3 itu 9, 9 dikali 3 27, 27 dikalikan 3 itu hasilnya 81. Oke, kita dapat 81 per 2 dikali 2 itu 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 itu 16. Dapatlah kita hasil 81 per 16. Pada contoh sifat yang kedua itu juga sama dengan sebelumnya. Jika ada pangkat, ya, kita sudah tahu bilangan utamanya sama. Jika dikali, pangkatnya ditambah. Jika dibagi, pangkatnya dikurang. Misalnya di sini sebagai contoh, saya punya 2 per 3 pangkat M dikali dengan 2 pangkat 3. M-nya kita ganti misalnya dengan 2. Ini pangkat 2, ini pangkat 3. Jadi, jika dia dikali, sudah ada bilangan pokok yang sama, di sini 2 per 3 dengan 2 per 3, kita bisa langsung saja tuliskan 2 per 3, pangkatnya jika dikali, pangkatnya ditambah. Oke, hasilnya 2 per 3, pangkat 5. Ini bisa digunakan sifat yang pertama tadi, jadinya 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Dicari hasil 2 pangkat 5 itu berapa, 3 pangkat 5 itu berapa. Oke, kita lanjutkan lagi. Sifat yang ketiga itu pembagian, jadi hampir sama, hanya saja nanti pada pangkatnya itu dikurangkan. Contohnya misalnya di sini saya punya 2 per 3 juga lagi, tapi pangkatnya misalnya di sini 4, di sini 2, maka bisa diselesaikan dengan 2 per 3 pangkat 4 dikurang 2. Sorry, ini saya lupa untuk dibagi dulu tandanya. Oke, ini bagi. Jadi sama seperti tadi, lihat dulu bilangan utamanya. Oke, sudah sama, maka kita bisa langsung kurangkan pangkatnya. Hasilnya 2 per 3 pangkat 2. Ini jadinya 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu hasilnya 4, 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. Oke. Begitu juga pada yang D, hampir sama.
kita lanjut ke bilangan berpangkat bulat negatif. Kemudian pada bilangan berpangkat negatif, yang perlu kalian ketahui, pertama adalah semua bilangan yang dipangkatkan 0, itu hasilnya 1. Jadi kalian jika menemukan 2 pangkat 0, itu pasti hasilnya 1. 3 pangkat 0, hasilnya 1. Begitu juga seterusnya ya. Nah, jika nanti kalian diminta untuk mengubah bilangan berpangkat negatif menjadi positif, itu kalian bisa lakukan dengan membalikkan bilangan tersebut. Contoh misalnya, 2 pangkat negatif 1 itu bisa dibuat positif dengan membawa bilangan ini ke bawah menjadi 1/2 pangkat 1. Begitu juga sebaliknya, kalian ada 1/2 pangkat negatif 3 misalnya. Ini bisa dibuat positif dengan membalikkan dia ke atas menjadi 2 pangkat 3. Begitu. Nanti tergantung dengan arahan yang diminta ya. Nah, untuk tugas mandiri, silakan kalian boleh buat latihan ya. Untuk lebih jelasnya di sini saya akan bahas coba di nomor 4 yang B. Nomor 4 yang B. Di sini diminta bagaimana untuk menyederhanakan bentuk-bentuk perkalian berikut. Ada 7A pangkat 3 dikali B pangkat 4 dikali 3A pangkat 2 dikali B. Nah, ingat yang pertama kalian lihat dulu bilangan utamanya atau hurufnya yang sama. Di sini ada A dengan A, itu kita jadikan satu menjadi, di sini kita coba dekatkan dulu, dikali B pangkat 4 dikali B. Oke, 7 dikali 3 itu 21, A-nya, karena di sini perkalian berarti pangkatnya ditambah. Oke, lanjut ada B pangkat 4 dikali B, jika tidak ada bilangan di atasnya, ini artinya 1 ya, anak-anak 1. Jadi B-nya pangkat 4 ditambah 1. Ini menjadi 21A pangkat 5 dikali B pangkat 5. Ini bisa disederhanakan lagi menjadi 21AB pangkat 5. Selesai. Ya, untuk soal-soal yang lainnya silahkan kalian kerjakan secara mandiri. Nah, saya juga akan mengingatkan kembali tentang KPK dan FEB. Ya, diingat kembali, coba kita mulai dari yang KPK. KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan itu adalah mengalikan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Nah, kelipatan persekutuan dari dua buah bilangan adalah kelipatan-kelipatan dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Contohnya, kelipatan 3, yaitu ada 3. Lihat di buku LKS kalian ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kelipatan 4 ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, jika diminta untuk mencari kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4, kalian lihat bilangan mana yang sama dan paling terkecil. Yang sama dari kelipatan 3 dan 4 itu kan yang pertama ada 12, itu sama ya. 12, ada juga 24, ya 24. Nah, kalian mencari yang paling terkecil yaitu 12. Jadi KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12. Begitu juga dengan FEB. Kalau FEB ini adalah faktor pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Faktor persekutuan dari dua buah bilangan adalah faktor-faktor dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Contohnya misalnya faktor, di sini ada faktor 18, bilangan mana yang habis dibagi dengan bilangan itu sendiri. Misalnya 18 habis dibagi 1.
18 habis dibagi 2, 18 juga habis dibagi 3. Sehingga 18 habis dengan dibagi 18 itu sendiri. 24 juga demikian. Nah, sekarang kita cari bilangan faktor-faktor dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Yang mana saja? Ada satunya sama ya. Terus 2, 3 juga sama. Ada 6 terakhir ada sama ya. Oke, maka itu dijadikan 1. Kita cari faktor persekutuan yang paling besar. Dari 1, 2, 3, dan 6 yang paling besar adalah 6. Jadi FVB dari bilangan 18 dan 24 itu adalah 6. Atau cara lain kalian bisa gunakan di sini dengan menggunakan faktorisasi prima. Contohnya ada diminta untuk mencari FPB dan KPK dari 72 dan 96. Kita mulai dari 72 dulu. 72. 72 dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima, kalian masih ingat bilangan prima itu ada suatu bilangan yang hanya habis dibagi dengan dirinya sendiri. Ada 2, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Nanti kalian bisa cari juga di internet ya. 72 dibagi 2 itu hasilnya di sini 36. Dibagi dengan 2 itu hasilnya 18. Dibagi 2 lagi itu hasilnya 9. Dibagi 3 hasilnya 3. Jadi kita dapat di sini faktornya ada 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Oke, lanjut ke yang 96 di sini. Kalian bisa juga perhatikan di bukunya ya. Di 96. Di sini 96 dibagi 2 itu 48, 48 dibagi 2 itu 24, dan seterusnya. Di sini 96 dapat faktornya adalah 2 pangkat 5 dikali 3. Nah, untuk mencari KPK dari 72 dan 96 adalah hasil kali semua faktor prima dari kedua bilangan tersebut, dan jika ada yang sama, dipilih dari pangkat yang terbesar. Nah, di sini pangkat yang terbesar adalah, kita mulai dari 2 dulu. 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 5. Yang mana lebih besar? Yaitu 2 pangkat 5. Jadi 2 pangkat 5 yang ditulis dikali dengan 3 yang paling besar adalah 3 pangkat 2. Jadi dikali dengan 3 pangkat 2. Hasilnya 2 pangkat 5 dicari, 3 pangkat 2 itu berapa? Dikalikan. Nanti akan dapat hasilnya di sini. Begitu juga dengan FPB. Kalau FPB itu adalah hasil kali faktor-faktor prima yang sama dari kedua bilangan tersebut dengan pangkat yang terkecil. Jadi dipilih kebalikannya nih, pangkat yang terkecil, 2 pangkat 3 dan 3. Jadi kalian dapat FVB-nya, berarti di sini saya coba tulis, FVB-nya 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 itu 8, dikali 3 adalah 24. Selesai. Yang terakhir adalah menyelesaikan masalah KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian baca dan diskusikan di grup masing-masing ya. Apabila memiliki kendala, kalian bisa komentar juga di YouTube ini, atau bisa coba latihan dulu. Kita akan bahas di video berikutnya. Sekian untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. See you, terima kasih.